Halo. Cek, cek. Halo. Mohon maaf Pak, suaranya nggak terdengar. Cek, cek. Nggak terdengar. Nggak, itu Pak, Belum, Mbak. masih belum. Halo. Cek, cek satu. Kecil sekali Mbak suaranya, Mas Yan. Nggak ada, nggak ada. Sebentar ya, sebentar ya. Gitu, Pangeran itu. Halo. Halo. Halo, nggak ada. Tetap nggak ada ya. Masih belum terdengar, Mbak. Cek, cek. Belum, sama sekali. Terdengar tapi itu Pak, kecil Pak suaranya. Terdengar kecil. Oke. Halo. Aduh. Ini halo, halo. Terdengar suara saya? Iya Pak, lebih keras dari yang tadi. Iya. Ya, sebentar saya cari headset dulu, pinjam. Oke Pak. Halo. Belum terdengar suara saya.
Dengar, Pak. Jelas atau enggak sekarang? Gimana, Pak? Halo, Bupay. Halo. Bupay, itu kemarin headset dari atas tuh siapa yang nyimpen ya? Lemarinya Bu Arin semua. Dikunci Bro ya. Aku mau pinjem bentar ya buat seminar. Yang paling dibutuhkan oleh orang-orang sama makna sakral yang ingin ditunjukkan oleh Mbah Dudi. Halo, apa terdengar sekarang? Jelas, Pak. Jelas ya? Ya. Ya memang beda kualitas itu mempengaruhi harga dan harga itu mempengaruhi kualitas. Oke, bisa dimulai sekarang, Mbak. Apa? Bisa dimulai ya, Pak? Ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat serta taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul walaupun secara online dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi revolusioner Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Yang selanjutnya adalah ucapan terima kasih dari kami dari pihak panitia kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, arahan, saran, ataupun dukungan sejak awal hingga terlaksananya meneliti bareng pertemuan kemarin. Dan ucapan terima kasih ini kami sampaikan kepada yang pertama, Dr. Maftuhin MA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Yang kedua, Bapak Ahmad Profesor, Mbak. Saya ulangi, yang pertama kepada Profesor Dr. Maftuhin MA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Yang kedua kepada Bapak Ahmad Rizkon Hamami, MA, selaku Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung. Yang ketiga, Dr. Salamah Nur Hayati, MAG, selaku Pembina
Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Yang keempat, Ibu dari Syafaah MPDI selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Dan tak lupa kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, Bapak Muhammad Fikran Syah Wicaksono, SIIP, MA. Dan kepada juga kami aturkan kepada pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan. Langsung saja untuk pertemuan yang kedua ini kami serahkan kepada pemateri, yaitu Bapak Fikran Syah Wicaksono. Tidak terdengar, Pak, suaranya. Halo, cek. Ya. Sudah? Oke, tolong admin mengkondisikan suasana ya, biar suara-suara yang bising itu langsung bisa di-cut. Oke, hari ini kita akan membahas tentang metode dan isi, ya, metode dan isi. Tetapi benar ya, metode dan isi ya? Iya, Pak. Benar kah? Oke. Ya. Sebelum saya masuk tentang metode dan isi, saya ingin sedikit membahas tentang topik dan pendahuluan yang sudah kalian tulis kemarin. Ya, saya sudah membaca, sudah saya koreksi satu-satu, itu ada sekitar berapa itu? 19 ya, kalau nggak salah, atau 16. Itu saya koreksi satu-satu, kemudian saya berikan catatan di setiap tulisan. Lah, saya menyimpulkan beberapa hal ya terkait dengan topik ya. Mulai dari judul dulu lah, judul. Dari beberapa tulisan kalian itu, dari judul itu masih ada yang belum spesifik ya, belum spesifik. Mau menulis tentang apa ya, itu masih ada yang belum spesifik. Maka ada beberapa teman yang saya di judul itu sudah saya betulkan ya. Tapi kalau di judul itu sudah menulis spesifik, maka itu saya lewati. Kemudian terkait dengan pendahuluan ataupun latar belakang ya. Latar belakang banyak sekali yang masih definisional ya. Berarti menuliskan yang secara definisi saja. Padahal kalau kita menulis latar belakang masalah ataupun pendahuluan di sebuah artikel ilmiah, itu harus benar-benar menunjukkan apa permasalahannya, apa topik yang mau diangkat ya. Coba saya kasih contohnya saja. Saya tolong dijadikan co-host ya, biar saya bisa langsung mencontohkan. Nggak bisa? Mohon maaf, Pak, nggak bisa jadikan co-host. Bisanya saya menjadikan host langsung, Pak. Oke, nggak apa-apa lah. Saya hostnya. Coba gimana? Sudah, Pak. Oke. Ya, saya akan coba langsung nulis di sini ya. Ini kertas putih terlihat ya? Terlihat ya, kertas putihnya? Pak. Iya, Pak. Terlihat. Oke. Kita akan coba, saya akan mencoba untuk memandu kalian tentang bagaimana menulis latar belakang yang bagus ya, yang bagus dan baik. Ini tolong yang lain diperhatikan.
Yang lain diperhatikan. Oke, saya punya topik ya, topik masalah yang ingin saya teliti, ingin saya tulis ya. Topiknya adalah tentang pustakawan ya, tentang kinerja pustakawan. Judulnya mungkin seperti ini. Peran pustakawan di era pandemi. Oke, anggap saja judulnya seperti ini ya. Kalian kalau mau menulis itu harus dimulai dari kerangka pemikiran dulu. Biar apa? Biar cara berpikirnya tuh terkonstruksi, tersusun dengan bagus gitu. Ini kajian teori atau ada yang langsung kepada pembahasan? Oke. Nah, karena saya mengambil topik tentang pustakawan dengan judul peran pustakawan di era pandemi, maka saya harus menuliskan sebenarnya yang jadi masalah di kajian ini itu apa. Itu harus tertulis di paragraf pertama, ya, paragraf awal. Semisal seperti ini. Mulai ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan pendidikan. Seperti ini ya. Ini kalimat statement kita untuk menunjukkan bahwa tulisan ini menjadi menarik gitu ya. Peran pustakawan di era pandemi ya. Kalimat pertama, paragraf pertama, kita harus menunjukkan apa sih menariknya artikel kita itu ya. Misal pada era pandemi ya. Akan tetapi kebutuhan itu tidak dibarengi dengan kehadiran pustakawan. Ya, bahkan banyak orang yang terpapar berita bohong ataupun hoax. Nah, itu harus ditulis di awal, ya. Ditulis di awal, ya. Kemudian di paragraf kedua, nah, ini bisa dipahami ya, Pak, paragraf pertama ya. Halo, teman, admin, moderator, bisa terdengar ya? Iya, terdengar, Pak. Oke, di paragraf kedua itu kita
mencoba mencari data pendukung. Ya, data pendukung itu bisa dari berupa kajian penelitian terdahulu atau kajian artikel terdahulu, ya, yang itu tujuannya digunakan untuk menunjang penelitian sebelumnya, penelitian kita, ya, artikel kita. Tujuannya seperti itu. Contohnya tadi karena kita membahas tentang pustakawan, maka kita coba cari referensi tentang kinerja pustakawan, ya. Misal seperti ini. Bahwa adalah bla 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 bla. Ya. Seperti ini. Halo? Ini jaringan di sini jaringannya tuh mati lampu tadi. Sekarang kayak barusan dinyalakan. Jadi nanti kalau tiba-tiba mati, itu nanti tolong langsung diakuisisi ya. Oke, jadi seperti ini. Saya di artikel kalian itu saya tuliskan. Saya menulis silakan cari kajian terdahulu minimal 5 ya, atau semakin banyak semakin bagus. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendukung argumen kita di paragraf pertama, ya. Karena di paragraf pertama kan kita memunculkan masalah, kita menunjukkan masalahnya apa. Kemudian di paragraf berikutnya kita menunjukkan, oh ternyata kajian-kajian terdahulu itu belum pernah ada yang membahas tentang itu, gitu. Ya. Jadi penting untuk mencari kajian literatur terdahulu, baik berupa artikel ilmiah ataupun artikel non ilmiah, boleh juga. Kalian misal mau mencari data tentang banyaknya korban COVID-19 gitu, cari saja di website Kemenkes atau websitenya Satgas COVID misal, itu boleh juga. Nah, datanya itu untuk apa? Datanya untuk mendukung argumen kita di paragraf awal. Ya, itu penting. Lah, kalau saya ingat itu masih banyak tulisan teman-teman itu, ya, itu masih hanya sekedar definisi. Definisi misal pustakawan adalah seseorang yang bekerja di perpustakaan, ya, yang tugasnya adalah menata buku, meminjamkan dan mengembalikan. Nah, hanya seperti itu, tidak memunculkan masalah. Ya, ini begini. Kalau kalian menulis artikel ilmiah kemudian tidak memunculkan masalahnya apa, ya, masalahnya apa, kenapa kok menarik untuk ditulis, itu pasti nanti akan ditolak. Ya, pasti akan ditolak oleh penerbit artikel itu. Ya. Misal kalian submit di jurnalnya UNER, ya, di perpustakaan UNER ataupun di jurusan UNER, itu pasti nanti akan ditolak. Apa menariknya artikel kalian? Masalahnya apa? Ya, masalahnya apa? Lah, masalah itu menjadi penting, maka kalian harus benar-benar memunculkan masalahnya itu di paragraf awal. Ya, kalau kalian punya ideologi yang berbeda, Pak, tidak di awal deh. Saya biasanya di tengah, boleh juga nggak masalah. Tapi di paragraf di dalam latar belakang itu harus benar-benar ditunjukkan. Ya, begitu. Kemudian, ya, ketika sudah kalian masalahnya sudah ditampilkan, datanya sudah ditampilkan, ya, datanya sudah ditampilkan, kemudian kalian beri statement, ya, dari kajian-kajian terdahulu itu kan kalian mengumpulkan 5 gitu ya, mengumpulkan 5 artikel ataupun 10 artikel, kemudian kalian berikan statement, ya, bahwasanya
penelitian ini tuh belum pernah ada yang melakukan. Maka kajian tentang peran pustakawan di era pandemi ini menjadi menarik untuk ditulis kembali, untuk dilakukan penelitian kembali. Jadi seperti itu. Ya. Itu begitu. Minimal itu harus seperti itu. Minimal ya. Saya bilang minimal karena kalau ini dibikin panjang itu bisa. Ya, dibikin panjang. Semisal nih di latar belakang itu sudah dimunculkan mau pakai apa menelitinya, dari perspektif apa, pakai teori apa, itu juga bisa. Ya. Tapi minimal di latar belakang masalah kalian tulis itu dulu. Ya, semakin kalian bisa menulis, memunculkan permasalahannya apa, menjelaskan masalahnya apa, itu akan semakin bagus. Ya. Itu akan semakin bagus. Oke. Itu latar belakang masalah ataupun pendahuluan. Ya, bahasanya beda jurnal, beda bahasa, beda template istilahnya. Ya, ada yang template-nya pendahuluan, ada yang template-nya itu latar belakang. Tapi intinya sama, ya. Intinya sama. Kemudian kita masuk pada metode, ya, metode. Ini penting ini, metode itu, Mbak, bisa ada yang sudah punya rekapan judul-judulnya nggak? Punya rekapan judul nggak? Belum ada, Pak. Nggak ngerekap, nggak ngelakukan rekap. Judulnya ini, kelompok ini, rekap judulnya ini gitu. Masih belum, Mbak. Belum ya? Sebentar. Sebentar. Jadi begini deh. Ini tadi kalau semisal sudah ada gitu ya. Kalau sudah ada saya akan langsung pilihkan metode yang bisa kalian lakukan. Karena kan banyak banget tuh judulnya. Sebentar. Begini, kalau gitu saya harus ngomong secara general saja. Oke, begini. Metode itu pertama mengikuti cara pandang kita melihat sebuah masalah, ya, tentang paradigma itu. Kalau kita paradigmanya adalah menggunakan pendekatan deduktif, ya, deduktif. Ini yang semester 4 ya, itu pasti sudah pernah dengar itu, karena kemarin baru saya bahas. Kalau kita menggunakan pendekatan deduktif, kita pasti akan menggunakan metodologinya kuantitatif, ya. Tapi kalau kita terbiasa dengan menggunakan induktif, maka kita akan menggunakan kualitatif. Nah, metode ini di dalam menulis artikel ilmiah itu agak susah-susah gampang, ya. Kalau kalian benar-benar kepingin untuk menulis, melakukan penelitian, maka ya harus benar-benar sesuai dengan prosedurnya. Kalau mau kuantitatif, ya harus prosedurnya ada prosedur urutannya. Bikin cari teorinya dulu, ya. Cari teorinya, kemudian kalian identifikasi mana konseptualnya, kemudian mana operasionalnya, ya. Kemudian baru indikatornya apa saja, baru kalian bikin kuesioner, kemudian kalian nyebarkan kuesioner, mencari data, kemudian kalian baru analisa. Lah, itu kuantitatif. Tapi kalau kualitatif kebalikannya, kalian boleh langsung mencari data tanpa harus berpegang teori, ya. Tapi tidak harus sekali jadi kalau seperti itu. Kalian terjun nyari data dulu, kemudian diolah, kemudian kok datanya tidak lengkap, terjun lagi nyari data lagi, kemudian diolah lagi, kok kurang data lagi, terjun lagi nyari data lagi, sampai ketemu, gitu ya.
sampai semua itu ada data jenuhnya. Ya. Nah ini yang agak kesusah bagi kalian karena nanti ini kan masih semester muda ya, saya lihat ya, ada yang semester 2. Ada, Pak. Ada, apalagi semester 2 ya. Semester 2, semester 4 ya. Semester 4 itu masih metode kuantitatif loh ya. Ya. Semester 4 itu masih metodenya kuantitatif. Lah, baru ya semester 5 itu akan belajar kualitatif. Lah, masalahnya jadi seperti ini gitu. Kalau nanti kalian itu benar-benar kepingin melakukan penelitian, kalian harus melakukan secara prosedural. Ya, tapi ada metode yang bisa kalian lakukan tanpa harus terjun ke lapangan. Itu adalah literatur review. Ya. Ya, literatur review itu kajian literatur. Kajian literatur itu apa, Pak? Jadi kajian literatur itu adalah kita membahas sebuah topik permasalahan itu hanya dengan melihat kajian-kajian terdahulu. Entah itu berupa teori, entah itu berupa hasil penelitian, ya, entah itu berhasil buku, ya, atau media-media yang lainnya, itu menjadi sebuah bahan untuk membahas sebuah topik kalian. Nah, ini nanti kaitannya dengan judul kalian gitu, ya. Judul kalian itu tidak semua cocok menggunakan literatur review. Ya, saya baca sekilas itu tidak semua cocok menggunakan literatur review. Ya, ada beberapa judul yang itu cocoknya adalah pendekatan kuanti karena ada hubungan dan pengaruh, ya, mencari kausalitas dari dua variabel, dua kejadian, ya, dua indikator. Ada juga yang harus menggunakan kualitatif karena pendekatannya adalah perspektifnya adalah induktif gitu ya. Harus cari data dulu karena datanya masih sedikit ya, baru itu ketemu. Nah, jadi begini, ini begini saja ya, karena ini saya rasa begini, ini kesepakatan saya saja ya, karena ini kan kalau ditarget sampai akhir neliti bareng ini harus submit itu kayaknya sih masih agak dipaksakan ya. Masih agak dipaksakan karena secara metode kalian belum ada yang menguasai secara utuh ya. Nah, saya punya tawaran. Program ini, output dari program ini kan artikel. Artikel itu akan disubmit. Proses submitnya tidak harus menunggu harus selesainya program ini. Tetapi kalian akan saya dampingi sampai terbit. Ya. Karena prosesnya lama. Sekarang saya lihat dari judul-judul itu, ya seperti saya bilang tadi itu. Ini cocoknya pakai kuanti, ini cocoknya pakai kuali, ya. Sedikit yang cocok menggunakan kajian literatur. Ya. Jadi begitu. Ini silahkan ditanggapi langsung saja oleh Pak Ketua Pelaksana atau Pak Ketum, silahkan. Ini tawaran ya, karena untuk metode ini kalian harus benar-benar diperhatikan. Gimana? Ini Pak Ketua Pelaksana atau Ketumnya ada nggak? Tuh ada Acrun tuh. Oke, Pak, nanti dibahas lagi saja untuk penerapan selanjutnya.
Mohon maaf untuk teman-teman, ini Pak Fikrinya masih ada kendala jaringan. Mohon ditunggu dulu sebentar ya. Sambil menunggu Pak Fikri, mungkin kita sharing-sharing dulu ya. Ini kalau teman-teman dalam pengerjaannya masih di tahap pendahuluan nih, kira-kira ada kendala nggak sih kalau dihitung sampai sekarang? Kalau ada yang mau menanggapi, monggo di ya, kalau mau mengeluarkan undang-undang juga boleh banget. Monggo. Mungkin yang kesulitan mencari literatur ataupun template ataupun bagaimana yang secara teknis mungkin bisa disampaikan. Jarang-jarang loh ini ada yang mau mendengar unek-unek kalian. Saya ingin itu memberikan sedikit masukan. Ya, Mas Ajrul, monggo. Ini sebenarnya bukan dari saya, tapi dari teman-teman yang lain, dari kelompok lain. Itu ada beberapa anggotanya yang kurang aktif dalam pembuatan artikelnya. Jadi kalau bisa itu, apakah panitia punya solusi biar teman-teman, kan satu kelompok itu ada 4 orang, lah itu gimana cara panitia itu biar 4-4-nya itu ikut andil dalam pembuatan karya. Apalagi kan katanya Pak Fikri tadi, habis ini pembuatan metode dan isi pembahasan. Itu kan lumayan sulit gitu loh. Jadi seharusnya itu satu kelompok itu ya 4-4-nya itu bekerja semua gitu, nggak cuma 1 atau 2 orang atau 3
untuk Mas Ajrun, terima kasih atas masukannya. Mungkin itu bisa dirundingkan dulu sama panitia. Halo Pak Fikri, sudah bisa connect ya Pak? Halo. Halo, yes, monggo. Sorry ya. Dan Mawar bisa. Langsung mati. Kendala ya itu Pak. Mati lampu itu musibah ini. Ya. Oke, tadi sampai mana tadi? Sampai yang Mas Ajrun menanggapi jenengan tadi. Ya, tadi Ajun menanggapi apa? Itu nanti mau dirundingkan dulu sama panitia gimana kebijakannya. Nanti kalau sudah ada kebijakan mau di-share ke teman-teman begitu. Oke, ya udah itu nanti silakan didiskusikan dulu sama teman-teman ya. Oke, itu terkait metodenya seperti itu. Kalau metode itu kita tuliskan ya, kita bahas itu bisa sampai berapa ya? 16 tambah 16 apa? 32 pertemuan. Karena kan itu kuantitatif sama kuali gitu ya. Itu dua mata kuliah berbeda. Tapi paling tidak seperti ini ya. Di dalam nanti penulisan artikel ilmiah, di dalam subbab metode ya, metode itu yang perlu dituliskan adalah yang pertama adalah pendekatannya, metodologinya. Kualitatif atau kuantitatif ya. Kalau itu nanti kuantitatif harus dijelaskan juga populasinya berapa, siapa yang menjadi populasi, kemudian dari populasi itu berapa sampelnya, ya, teknik pengambilan sampelnya apa, ya, purposive sampling ataupun apa itu harus dijelaskan detail, ya. Kemudian yang harus kalau kuali ya sama saja, kalau kuali itu kan pakai metode apa itu ya. Kemudian yang perlu dituliskan itu ya itu saja sih sebenarnya. Karena metode di dalam penulisan metode, isi metode di dalam artikel ilmiah itu hanya ringkasan cara bagaimana kamu itu menyelesaikan permasalahan yang kamu tulis di latar belakang masalah. Sebenarnya itu saja. Cuma ya harus itu. Ya harus benar-benar sesuai dengan prosedurnya. Prosedural lah istilahnya. Ya. Kalau hanya dengan menggunakan literatur review, ya, kajian literatur itu cukup gampang gitu ya. Topik artikel ini ditulis dengan metode literatur review. Ya. Literatur review yang digunakan adalah dari berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, kemudian website yang berbasis data dan sebagainya. Itu saja cukup gitu. Ya. Itu kalau metode dengan menggunakan literatur review, ya. Jadi begitu. Kemudian yang harus saya bahas apa? Isi ya. Isi, benar. Iya Pak, benar, isi dan metode. Metodenya kan sudah, berarti isinya yang belum. Oke. Ini saya bisa share screen lagi nggak? Nggak bisa ya? Bisa Pak, bisa. Coba saya izinkan share screen lagi, Mbak. Oke. Oke. Isi dari artikel ilmiah itu ada dua cara penulisan. Kalau itu tentang kalian menggunakan metodenya adalah metode kuantitatif ataupun kualitatif, maka isi itu yang pertama adalah hasil olah data kalian itu menunjukkan seperti apa. Ya, kalau kuantitatif hasil olah data, analisis data itu, ya. Jadi begini, isi itu bukan isi sebenarnya, hasil dan pembahasan, ya.
kalau pendekatannya, kalau gini, bukan saya terus gini, kalau metodenya itu kuantitatif, maka yang pertama ditulis itu adalah hasil analisis data, ya, kuantitatif dan kualitatif, sebenarnya. Jadi kalau kuantitatif dan kualitatif, yang harus ditulis itu adalah hasil analisis data, ya. Hasil analisis datanya menunjukkan apa? Semisal ada yang menulis judulnya kalau tidak salah nih ya, pengaruh kinerja pustakawan pada pelaksanaan pendidikan. Nah, ini kan pengaruh, ya. Kalau ini kan hubungan eksplanatif, ya, eksplanatif, melihat pengaruh antara dua variabel. Maka yang harus ditulis di awal, diisi di awal itu adalah hasil dari analisis ini, kedua variabel ini. Apakah menunjukkan ada pengaruhnya ataupun tidak ada pengaruh, gitu ya. Nah, itu harus ditulis, diisi yang pertama. Itu kalau kalian menggunakan metode kuanti ataupun kuali. Nah, kalau pakai literatur review, itu yang ditulis adalah topik-topik yang ada di judul. Yang ada di judul. Semisal ya. Berarti begini, kalau literatur review itu tidak ada hasil dan pembahasan, langsung pada masuk pembahasan. Seperti ini ya. Semisal gini. Pembahasannya adalah pustakawan, kemudian era COVID-19, kemudian baru peran pustakawan. Nah, paling tidak seperti ini, ya, bisa dilihat ya di layar ya. Jadi kalau literatur review itu yang dibahas adalah apa yang ingin disampaikan di dalam topik itu, di dalam judul itu. Ya, semisal ini peran pustakawan di era pandemi, maka di pembahasan itu pertama yang dijelaskan adalah pustakawan itu apa, perpustakaan itu apa, itu ya. Apa tugas dan fungsinya pustakawan itu, ya. Kemudian misal gini, definisi tugas dan fungsi gitu ya. Seperti ini. Ini bagian dari pembahasan. Duh, internetku low, Masya Allah. Sebentar. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini. Paling tidak seperti ini. Ya. Kalau era pandemi COVID mungkin ya definisinya apa? Misinya, kemudian kondisi COVID dulu dan sekarang, semisal data COVID dunia dan Indonesia, misal. Jadi misal seperti ini. Jadi seperti ini. Ini hanya apa ya? Hanya memberikan penjelasan dari apa yang ditulis di judul. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah dijelaskan peran pustakawannya itu apa. Ya. Peran pustakawannya itu apa? Karena tadi pembahasannya kita ingin menunjukkan peran pustakawan di era pandemi gitu kan. Maka itu harus dituliskan benar gitu kan di bagian pembahasan sini setelah definisi. Ya, definisi itu kan tergantung nanti kalian mau tulis apa. Nah,
kita coba lihat contoh dari salah satu teman ya. Saya coba buka itu. Sebentar. Suara saya putus-putus Kak? Tidak, Pak. Masih jelas. Nanti kalau putus-putus langsung kasih tahu. Lah, ini ketepatan judulnya ini ya. Inovasi dan kreasi layanan prima perpustakaan. Ya. Ini coba kita lihat ya. Ini tuh topik, ini tema ataupun judul. Coba kasih komentarnya. Nih. Topik, Pak. Oke, ada yang jawab topik. Ada jawaban lain? Ayo. Ini tuh topik, ini tema ataupun judul. Halo. Ini topiknya masih terlalu umum, perlu dikhususkan hingga jadi judul. Ya, ini catatan saya kemarin ya. Ya. Jadi ini tuh masih topik ya, belum masuk pada judulnya. Kalau masih topik maka ini harus dieksplisitkan menjadi sebuah judul yang menarik untuk diteliti. Ya. Coba kita cari lagi deh yang sudah judul. Ini terlihat ya layarnya ya? Layarnya masih latar belakang pendahuluan itu tadi, Pak. Yang sedang memetik itu tadi. Oh, saya sebentar. Stop. Sebentar ya. Sebentar. Baik, Pak. Oke, ini. Ini adalah kinerja pustakawan di perpustakaan pada masa pandemi COVID-19, gitu kan? Ini punya siapa nih? Nggak ada namanya di sini ya. Oke, ini di dalam pembahasan nanti itu harus memuat tentang mungkin definisi perpustakaan, konsep tentang perpustakaan, kemudian apa itu pustakawan, ya. Kemudian baru pada subbabnya itu membahas tentang kinerja pustakawan seharusnya itu di masa COVID-19 itu seperti apa. Ya. Nah itu harus melihat dari kajian literatur sebelumnya, ya. Kalau saya akan melihat dari sisi soft skill yang harus dilatih, harus dikembangkan oleh pustakawan. Pustakawan itu tidak harus hanya bisa mengolah buku, tapi dia juga harus mempunyai soft skill. Salah satu soft skill-nya adalah semisal menjadi apa istilahnya itu? Bukan literatur. Harus menjadi pustakawan, saya lupa istilahnya. Ada istilah, jadi pustakawan itu tidak hanya bisa buku, tapi harus bisa memberikan layanan, ya, sifatnya adalah pendampingan kepada pemustaka. Dan itu karena pandemi COVID-19 itu harus bisa diberikan gitu ya. Misal pustakawan itu menyediakan waktunya di dalam 1 minggu mungkin 4 hari atau 3 hari, itu adalah waktu untuk memberikan pendampingan, ya, bagi pemustaka yang ingin bertanya tentang sebuah teori, sebuah permasalahan, ya, ataupun sebuah buku yang ingin dia cari. Nah, itu mungkin yang akan saya tulis di judul ini, kinerja pustakawan, ya,
di masa pandemi COVID. Karena berkaitan dengan kinerja pustakawan. Tidak hanya mata buku, tapi juga harus memiliki keterampilan soft skill, semisal. Jadi seperti itu. Oh, kita cari lagi ya, kita cari lagi. Kita cari lagi. Kita cari lagi sebentar. Sebentar. Oke, ini. Ah, ini ketepatan punya Pak Ketum ini ya. Ini bisa terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke. Punya Ajrun, punya Sifa, Sulfah, dan Nur Aini. Ya. Jadi kira-kira apa yang kalau ini tadi pakai literatur review ya, metode literatur review, kira-kira di pembahasan diisi itu isinya apa? Coba kasih pendapat kalian. Halo? Halo? Ayo coba kasih pendapat. Anu aja deh, yang punya tulisan deh. Yang punya tulisan. Pak. Ya, kira-kira di pembahasan yang nanti bahas apa yang kamu tulis diisi. Berarti kan ini tentang kayak peningkatan citra perpustakaan melalui penerapannya TIK. Ya. Ya, nanti yang kamu tulis diisi itu apa kira-kira? Akan kamu tulis diisi. Jadi nanti kayak lebih itu hubungannya, caranya bagaimana untuk bisa meningkatkan itu. Ya itu harus ditulis karena itu intinya. Tapi paling tidak kamu harus menuliskan apa definisi tentang image branding. Image branding itu sebenarnya sudah saya koreksi ya. Kalau tidak salah itu pakai personal branding atau ada istilah lain lah, cari saja. Itu istilah konsep itu harus dijelaskan secara lengkap ya. Definisinya, kemudian cara kerja personal branding ataupun branding itu, image branding itu, kemudian tujuan dan manfaatnya dari adanya image branding itu ya. Kemudian kelemahannya seperti apa. Nah, itu harus dijelaskan secara lengkap di pembahasan, diisi ya. Kemudian selain itu dijelaskan juga perkembangan teknologi TIK nggak apa-apa ya, atau menjelaskan tentang perpustakaan, teknologi informasi perpustakaan boleh juga seperti itu. Baru ada subbab khusus yang membahas tentang pentingnya pemanfaatan image branding ini. Jadi begitu, Mas Ajrun. Halo, bisa didengar ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi begitu. Jadi pembahasan itu ataupun isi itu dilihat dari tadi itu ya, topiknya apa, ya, temanya apa, judulnya apa, kemudian itu mewakili itu semua. Nah ini kelihatan nggak? Udah Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Judulnya persepsi ya. Ya, benar. Ya, ini punyanya Nuril. Ini semester 6 kalau nggak salah. Ya, ini nanti di pembahasannya ya paling tidak dia harus membahas tentang ini, tentang konsep tentang persepsi itu ya. Teori itu persepsi, bagaimana definisinya, kemudian tujuan manfaatnya ya.
Ya, kemudian layanan perpustakaan ini harus dijelaskan, ya. Layanan perpustakaan itu apa saja, ya. Ya, definisi, jenisnya, kemudian tujuan ada layanan, ya. Kemudian dikaitkan dengan era pandemi, gitu ya. Begitu ya. Jadi ini kalau pakai namanya yang tadi literatur review, metodenya literatur review. Nanti kalau ini misal kuantitatif, ini bisa. Kualitatif ini bisa, tapi nanti pembahasannya berbeda. Ya, pembahasannya berbeda. Isi yang pertama adalah kalau ini kuantitatif ataupun kualitatif, isi pertama adalah hasil dari analisis data. Ya. Hasil dari analisis data. Kedua, itu adalah pembahasan. Setelah ada hasil begini, ini harus dikapakno gitu ya. Itu harus dijelaskan di dalam isi. Ya. Arab dikapakno ini bisa melihat dari teori sebelumnya, teori yang dipakai, atau sifatnya bisa membangun argumen ataupun menolak argumen, ya. Ya, itu bisa seperti itu. Iki PTS apa? Ya, jadi seperti itu. Itu isi ya. Jadi begitu. Lah, kalau saya terkait dengan menulis artikel itu paling mudah. Dulu awal-awal saya menulis artikel itu adalah basisnya adalah literatur review. Saya mencari kajian-kajian literatur. Baru kalau kalian nanti sudah bisa meneliti ya, pakai metodologi yang benar, itu baru kalian tulis berdasarkan hasil penelitian. Ya. Kalau kalian lihat artikel saya ya, cek saja artikel saya, itu di awal-awal saya menulis itu hanya berupa literatur review. Tapi di akhir-akhir ini saya akan menulisnya itu berupa kajian hasil penelitian. Ya walaupun penelitiannya itu tidak sedetail dari skripsi tesis. Saya hanya mengurutkan sesuai prosedur penelitiannya, metodenya. Kalau kalian cek juga karyanya Pak Mahsun itu kebanyakan adalah literatur review. Ya. Jadi begitu. Oke, jadi begitu ya materi kita hari ini. Saya pengennya tuh banyak diskusi, membahas satu topik atau kelompok gitu, diskusi biar saya bisa langsung memandu gitu. Tapi mungkin waktunya agak panjang, nggak bisa langsung sehari selesai. Gitu. Oke, saya kembalikan ke moderator kalau ada sesi tanya jawab boleh. Ya. Baik Pak, terima kasih disampaikan. Untuk teman-teman yang mau bertanya ataupun konsultasi kepada Pak Fikri, dipersilakan. Kalau mau menyampaikan sesuatu, diperbolehkan banget untuk on speaker. Nah, ini kelemahannya nih ya, kelemahan. Sudah tahu artikelnya belum sempurna, dikasih kesempatan untuk bertanya, tapi tidak ada yang bertanya. Ayolah, jangan seperti inilah. Mungkin kalau pesertanya malu, dimulai dari panitia. Kan panitia juga menulis, toh? Iya Pak, sebagian aja. Ya. Ini sebagian, ya siapa itu? Sebutkan nama dan asal. Nike dari kelompok 3. Iya. Saya mau minta
pemasukan untuk kelompok 3 tentang artikel di pendahuluan itu loh, Pak. Oke, kelompok 3 ya. Iya, terima kasih. Oke, ini kemarin sudah saya koreksi, tandain, sudah dibaca ya? Halo, Mbak Nike? Sudah, Pak. Nah, tadi pertanyaan gimana? Halo? Nike Karlina, tadi pertanyaannya gimana? Bisa diulang? Mana ini ke ini? Ada yang tadi pertanyaan gimana? Sepertinya tadi mau mengasih masukan pokoknya gitu, Pak. Oke, jadi kalau punya artikel punya Mbak Nike Karlina ini ya tentang pengaruh perpustakaan model hibrid. Hibrid itu apakah yang dimaksud adalah hibrida ya? Karena kalau kita melihat jenis-jenis perpustakaan itu kan ada yang model konvensional, ada model digital, ada yang modelnya hibrida. Hibrida itu modelnya dua penerapan jenis itu, ya antara konvensional juga dilakukan, digitalnya juga dilakukan, itu namanya hibrida. Kalau hibrid di era teknologi itu ada istilah sendiri ya. Saya agak lupa apa definisinya, tapi kalau model hibrid itu memang terkesan apa ya? Terkesan kurang pas saja. Yang benar mungkin ini hibrida. Ya. Artikel ini kalau di awal paragraf ini sudah nggak apa-apa lah, belum menjelaskan apa yang menarik gitu ya. Tapi ini di sini tuh saya kasih catatan, dua paragraf ini tidak menyatu, ya. Coba kalian baca nih, tujuan perpustakaan harus memiliki kualitas layanan terbaik, yaitu agar pemustakaan merasa nyaman di saat berada di perpustakaan. Untuk menilai kualitas pustakawan adalah ya, seorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan. Lah, ini tidak menyatu. Karena apa? Karena saya berasumsi ya, saya menganggap bahwa Mbak Nike itu menulisnya masih definisi saja. Hanya pengertian-pengertian. Belum menuliskan apa sih yang menarik, apa sih masalahnya, ya. Ya, Mbak Nike, halo? Iya, Mbak Nike bisa ngomong? Nah, aku pengen menulis pengaruh perpustakaan ini, judul ini kenapa? Alasannya apa? Apa yang pengen kamu tulis sebenarnya? Yang pengen kamu ungkap itu apa? Halo, Mbak Nike. Maksudnya itu buat perpustakaan itu terhadap kepuasan pustaka gitu loh, Pak. Gimana? Bisa diulangi? Pengaruh perpustakaan hibrid itu untuk kepuasan pemustaka itu bagaimana gitu? Ini hibrida atau hibrid? Benar hibrid. Ya benar. Yang mana? Benar yang mana? Hibrid maksudnya. Hibrid, benar hibrid. Apa itu hibrid itu? Mbak Karina bisa nggak kameranya di buka, open cam?
Halo, jangan takut. Kita kan belajar bareng-bareng di sini. Yang lain nyimak juga, biar jadi pelajaran. Halo? Ya Pak, nggak bisa buka kamera karena ini nggak pakai jilbab. Ya pakai dulu lah. Aduh. Nggak bisa Gimana? Pak. Hibrid itu apa? Hibrid itu apa? Perpustakaan hibrid itu model perpustakaan yang menyediakan koleksi berbentuk cetak dan digital gitu loh Pak. Hibrida. Ya. Sama Ya, semester berapa? 4. Oh, semester 4. Jadi itu namanya perpustakaan hibrida. Ya. Nah, Ya. Perpustakaan hibrida. Eh, jadi karena sampai itu kepingin melihat apa bagaimana kepuasan itu kan, kepuasan pemustaka terhadap perpustakaan hibrida, maka ya kamu harus yang paling cocok ini adalah kamu harus pakai kuantitatif, ya. Kamu melakukan survei. Nah, ini kamu mau meneliti di daerah mana? Atau paling enggak objeknya perpustakaan apa? Mbak Nike. perpustakaan yang terdekat aja Pak, Tulungagung sini. Perpustakaan Tulungagung. Tulunggungnya mana? Di Perpusda, di IAIN, di Stikip, di UINTA, Perpusda. Perpusda. Di Perpusda apakah sudah menerapkan hibrida? Mungkin untuk anggota kelompok 3 bisa membantu. Ya, Bapak. gitu mungkin ya. Kelompok 3 anggotanya yuk dibantu, nggak apa-apa. Kita diskusi saja di sini. Nggak usah takut. Halo? Kelompoknya kurang kerjasama Pak dalam mengerjakan ini. Ya, berarti ini kan kamu kerja sendiri ya. Oke. Gini saja. Kamu coba deh gini saja. Kamu coba cari ya. Cari artikel terdahulu tentang kepuasan perpustakaan hibrida. Ya, kepuasan hibrida. Coba cari kata kunci itu, ya cari artikelnya, kamu baca, kemudian itu dijadikan sebagai contoh nanti untuk mengerjakan artikel ini, artikel kamu. Itu Mbak Nike ya. Baik Pak. Ya, oke. Oke, gitu Mbak Nike ya. Ini kasihan nih Mbak Nike nggak ada temennya. Satu kelompok berapa orang sebenarnya? Sebenarnya 4, satu Pak. kelompok itu ada 4 orang, Pak. Mungkin nanti bisa dirembukan dulu sama panitia gimana kebijakannya. Ya, itu harus benar-benar apa ya istilahnya kerjasama harus benar-benar dilaksanakan. Paling tidak berbagi tugas ya, berbagi tugas. Siapa yang tugasnya cari referensi, ya kan ada 4 tuh. Yang satu nyari referensi, yang 2 mikir, yang satu nulis gitu. Atau yang satu nyari referensi, yang satu itu merangkum dari referensi itu, kemudian yang 2 nulis gitu. Jadi tidak hanya dibebankan pada satu orang gitu ya.
Oke, enggak, tapi keren, Mbak. Mbak Nike Karlina keren. Udah berani tanya, udah berani menyampaikan gagasannya. Keren. Tapi saran saya tadi itu ya, coba cari artikel itu terkait topik ini, kemudian itu coba dirangkum. Tadi sudah ada saya berikan catatan kok di bawah ini ya. Baik, Pak. Terima Nah, kasih. ini. Oke, sama-sama. Oke, yuk siapa lagi? Pak moderator saya kembalikan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi tentang tulisannya. Ajrun. Maaf Pak, mau tanya. Tadi Ya. tentang dijelaskan kan tadi di pendahuluannya itu disuruh untuk ngasih kayak studi literatur atau penelitian terdahulu Pak ya. Ya kalau di tulisan saya itu enaknya ditulis ditambahi lagi atau bagaimana? Karena kan nggak ada, kalau di pendahuluannya nggak ada itunya, nggak ada koreksiannya lagi. Tapi menurut saya itu masih kayak kurang kurang sip gitu. Ya, boleh. Ya, jadi di latar belakang atau pendahuluan itu masukkan saja kajian literatur yang itu mendukung argumenmu. Misal tadi itu saya menjelaskan tentang kinerja pustakawan. Halo, Pak. Ini mungkin Pak pikirnya masih ada kendala jaringan ya teman-teman. Mau ditunggu sebentar. Halo Pak Fikri, sudah bisa tersambung? Iya Pak, Halo, monggo. jelas ya. Oke, Yes, Pak. Mas Ajrun. Tadi kan saya kasih contoh tuh ya. Semisal pustakawan adalah seseorang yang bekerja memberikan layanan perpustakaan. Pemberian layanan perpustakaan ini menjadi sangat penting dengan kaitannya kepuasan pengguna. Ya, semakin banyak, semakin baiknya pemberian layanan dari pustakawan itu akan meningkatkan kepuasan pengguna. Nah, cari tuh artikel itu, pendukung itu. Artikel yang menunjukkan bahwa ada pengaruh antara peningkatan layanan dengan kepuasan. Itu siapa saja yang pernah menulis tentang itu, ya tahun berapa, cantumkan. Ada 3, tulis 3. Ada 5, tulis 5. Jadi sifatnya adalah mendukung argumen. Gitu. Mas Ajrun. Berarti enggak ditaruh di paragraf tersendiri gitu Pak, tapi di setiap kita memberi argumen terus dikasih penguat dari penelitian terdahulu. Ya, begitu. Jadi boleh sifatnya mendukung argumen kita, atau kita rujuk menuliskan siapa penelitinya, penulisnya, dia meneliti tentang apa, kemudian objeknya apa, ya, kemudian hasilnya apa, itu boleh langsung dituliskan di situ juga nggak apa-apa, di latar belakang. Tapi kalau seperti itu, bisa juga ditulis di subbab tinjauan literatur. Kan ada tuh beberapa artikel jurnal, di beberapa jurnal ilmiah itu yang punya template ada subbab tinjauan literatur. Itu dimasukkan di tinjauan literatur. Gitu. Terus berarti untuk metode yang saya gunakan berarti pakai literatur review Pak berarti? Iya, kalau saya sih melihat dari tulisan kamu tuh cocoknya literatur review. Cari aja kajian-kajian tentang itu. Sebanyak-banyaknya. Kamu petakan baru, kamu petakan. Oh, enggak Pak, terima kasih. Ya, sama-sama.
Oke, moderator. Oke Pak, ini kalau nanti teman-teman masih ada pertanyaan, bisa konsultasi di grup WA saja. Oh ya, Karena ya, waktu apa-apa. sudah selesai. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Pak Fikri dulu. Oke, kalimat penutupnya adalah jangan pernah malu untuk bertanya. Ya, apapun kesusahan kalian, apapun problem masalahnya, pasti ada jalannya. Salah satunya dengan bertanya. Ya, gitu Mbak. Baik Mbak, baik Pak. Untuk closing statement-nya kita foto bersama secara online ya Pak. Oke. Semoga teman-teman on cam dulu. Ditunggu sampai 2 menit untuk yang cewek berkerudung. Iya nih, cewek-cewek nih nggak pada siap nih. Iya Pak, karena hawanya sumuk panas. Aduh. Ayo monggo yang laki-laki juga bisa on cam. Siap. Itu keren tuh, ada Mas Bagas tuh ya. Mas Bagas tuh dari Pacitan ikut ya. Langsung dari Pacitan ke live tuh. Ayo semuanya on cam ya. Wah ini kok Messi enggak jaga jarak itu. Di komando, silahkan di komando. Ayo teman-teman segera on cam semua ya. 1, 2, 3. Ganti gaya. Ganti gaya. Literasi ya. Yuk, di komando. 1, 2, 3. Yang slide kedua. Sudah, terima kasih. Sudah, oke. Terima kasih kepada Pak Fikri sebagai pemateri yang sangat luar biasa hari ini. Untuk teman-teman, nanti kalau mau konsultasi kepada beliau, bisa di grup WA saja. Terima kasih kami sampaikan. Saya Nina Sabrasa Fikri sebagai moderator. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.